Halo semuanya, kami di sini sebagai perwakilan kelompok 8 Bioda 11 akan mengeksplor wisata mangrove. Wonorejo merupakan kawasan mangrove yang berfungsi sebagai habitat berbagai organisme, seperti burung air, kepiting bakau, dan beberapa spesies tanaman mangrove. Keberadaan mangrove memberikan jasa ekosistem, seperti menjaga kestabilan garis pantai, menahan abrasi, menyaring limbah, dan menjadi panti asuhan bagi biota laut. Menurut FAO tahun 2020, mangrove mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dibandingkan hutan daratan. Hal ini menunjukkan bahwa area seperti Wonorejo memiliki kontribusi signifikan bagi pengendalian perubahan iklim yang relevan dengan SDG 13. Setelah melakukan observasi langsung, kelompok kami menemukan dua permasalahan utama di kawasan mangrove Wonorejo. Yang pertama adalah sampah plastik yang tersangkut pada akar mangrove. Masalah ini muncul karena sampah dari sungai dan laut terbawa arus menuju kawasan mangrove. Bapak, tantangan terbesar dan permasalahan lingkungan yang ada di kawasan mangrove ini apa? Sampah plastik. Sampah plastik. Karena sampah plastik adalah sampah bawaan dari sungai, dari laut. Dimana dia yang masuk ke dalam hutan mangrove dan dia nggak bisa balik ke laut karena kefilter batang dan kefilter akar. Permasalahan kedua adalah kondisi beberapa fasilitas wisata yang terlihat sudah tidak terawat. Ini dulu kesini saya masih bagus mas. Ini atap-atapnya itu bagus. Tapi karena saya kira tadi kok gimana ya, banyak berubah. Jadi yang pertama ya harus dibenahi dulu, dibetulkan dulu. Memang orinya ini ya, ini kan juga mahal. Saya kalau punya angan-angan itu kita bangun yang fondasinya sama itu aja pakai yang beton ya. Terus yang ini gak apa-apa pakai ori gitu istilahnya ya. Jadi fasilitasnya saya kira masih banyak pembetulan juga ya. Ya supaya kalau baik kan banyak pengunjung yang ke sini. Kearifan lokal juga tampak dalam bentuk kegiatan rutin penanaman mangrove dan upaya program edukasi lingkungan kepada pengunjung. Di sini tuh ada program untuk merawat secara rutin nggak sih? Iya, jadi dari teman-teman mahasiswa, dari UNER juga, IPS dan sekarang ini banyak itu kegiatannya itu ya kegiatan clean up itu adalah salah satu untuk merawat mangrove. Salah satu contoh yang kami temukan adalah keterlibatan komunitas yang membantu perawatan bibit mangrove. Kolaborasi ini memberi gambaran bahwa pengelolaan kawasan pesisir memerlukan interaksi antar manusia dan lingkungan, yang mana selaras dengan prinsip biologi interaksi antar makhluk hidup. Upaya seperti ini berhubungan erat dengan SDG 11 tentang kota dan pemukiman berkelanjutan. Mangrove Wonorejo berfungsi sebagai pelindung alami kota Surabaya, sehingga partisipasi masyarakat dalam merawat kawasan ini berkontribusi langsung pada pembangunan kota yang lebih aman dan berkelanjutan. Kan di sini kan Surabaya dikenal sebagai kota pesisir yang sangat pesat, dan kehadiran mangrove Wonorejo ini punya peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Menurut Bapak itu gimana kontribusinya? Kontribusi mangrove sangat besar ya. Ya. Karena ya mangrove itu sebagai green belt. Dengan adanya mangrove otomatis Surabaya itu yang pertama yang kita rasakan adalah nol dari angin puting beliung. Itu yang pertama. Karena pertemuan daerah panas dan daerah dingin terjadi itu bisa menjadikan angin puting beliung. Nah itu kalau dengan banyaknya mangrove otomatis dia akan memecah daripada angin puting beliung, tinggal angin kenceng aja gitu. Itu yang pertama. Dan Surabaya pun juga mangrove ini menjaga abrasi ya, abrasi, erosi, intrusi. Dan mangrove ini kan Surabaya ini kan sebagai kota industri ya, jadi bukan destinasi dataran tinggi gitu ya, pasti panas. Nah, mangrove ini 5 kali lipat lebih baik daripada pohon hijau darat dari segi penyerapan karbon.
Upaya penyelamatan ekosistem pesisir dan hutan mangrove dari ancaman limbah plastik memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara terobosan teknologi yang terjangkau dan pemberdayaan sosial. Sebagai langkah preventif utama, penerapan inovasi floating trash barrier atau penghalang sampah apung di titik-titik strategis muara sungai diperlukan untuk mencegat sampah sebelum terjerat di akar mangrove yang sulit dijangkau. Solusi ini perlu diperkuat dengan program pelatihan serta pemberdayaan komunitas lokal untuk mengelola limbah plastik tersebut menjadi produk bernilai jual tinggi seperti eco brick, dompet, maupun tas fungsional.